Semakin bertambahnya penduduk kota menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap jumlah lahan yang digunakan, baik untuk fungsi perumahan, perkantoran, dan fasilitas sosial ekonomi lainnya. Sedangkan setiap kota telah memiliki ketentuan dalam menerapkan batas administratifnya masing-masing. Jika kebutuhan masyarakat kota akan guna lahan semakin meningkat, maka untuk memenuhinya diperlukan suatu pengembangan atau perluasan wilayah ke daerah-daerah di sekitar kota tersebut. Fenomena ini kini dikenal sebagai fenomena urban sprawl yang ditandai oleh adanya alih fungsi lahan yang ada di sekitar kota yang tidak terkontrol, mengingat terbatasnya jumlah lahan yang ada di pusat kota tersebut. Pada awalnya, keberadaan fenomena ini diduga akan memberikan dampak yang baik bagi kota tersebut maupun daerah perluasan wilayahnya. Namun, pada kenyataannya, ternyata lebih banyak dampak negatif yang diberikan oleh fenomena urban sprawl ini pada perkembangan suatu wilayah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata urban didefinisikan sebagai sebuah kota, sedangkan kata sprawl diartikan sebagai pergi, datang, atau tersebar secara irregular. Urban sprawl atau urban terkapar dikenal sebagai peristiwa maupun fenomena terjadinya pemekaran kota secara acak, tidak terstruktur, tanpa diawali dengan sebuah rencana, yaitu merupakan bentuk pertambahan luas kota secara fisik, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan semakin tingginya arus urbanisasi. Peristiwa pertumbuhan keluar area kota ini pun semakin meluas, hingga mencapai area perdesaan, yaitu area yang awalnya memiliki jumlah populasi yang lebih rendah dibanding kota. Keberadaan urban sprawl ditandai dengan adanya perubahan pola guna lahan yang terjadi secara serempak, seperti sebagai berikut. Yang pertama, single-use zoning. Keadaan ini menunjukkan situasi di mana kawasan komersial, perumahan, dan area industri saling terpisah antar satu dengan yang lain. Sebagai konsekuensinya, bidang besar tanah digunakan sebagai penggunaan lahan tunggal yang saling terpisahkan antara ruang terbuka, infrastruktur, atau hambatan lainnya. Sebagai hasilnya, lokasi di mana masyarakat yang tinggal, bekerja, berbelanja, dan rekreasi memiliki jarak yang jauh antara satu dan yang lainnya, sehingga kegiatan seperti berjalan kaki, transit, dan bersepeda tidak dapat digunakan tetapi lebih membutuhkan mobil. Yang kedua yaitu low density zoning. Sprawl mengonsumsi jauh lebih banyak penggunaan lahan per kapita dibandingkan perkembangan kota tradisional, karena peraturan pensonaan seharusnya menyatakan bahwa perkembangan kota seharusnya berada dalam kepadatan penduduk yang rendah. Selanjutnya ialah car dependent communities. Area yang mengalami urban sprawl biasa dikenali dengan tingkat penggunaan mobil yang tinggi sebagai alat transportasi. Kondisi ini biasa disebut dengan automobil dependency. Kebanyakan aktivitas di sana seperti berbelanja membutuhkan mobil sebagai akibat dari isolasi area dari zona perumahan dengan kawasan industri dan kawasan komersial. Berjalan kaki tidak cocok untuk digunakan karena banyak dari area ini yang hanya memiliki sedikit bahkan tidak sama sekali area yang dikhususkan bagi pejalan kaki. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Indonesia Timur dengan perkembangan ekonomi yang pesat. Hal ini menyebabkan kota Makassar mempunyai magnet daya tarik tersendiri yang dapat memikat masyarakat di luar kota untuk melakukan mobilitas masuk di kota ini. Perkembangan dan pertumbuhan kota Makassar dalam kedudukannya sebagai kota inti dalam wilayah metropolitan Maminasata ditandai dengan proses urbanisasi dan migrasi desa kota yang berlangsung sangat intensif dan menempati beberapa lokasi kawasan pinggiran. Masyarakat secara bertahap atau permanen bersaing untuk mendapatkan kehidupan yang baik di kota Makassar, yang menyebabkan tingginya arus urbanisasi. Terpusatnya fungsi aktivitas di kota Makassar ke arah kawasan pinggiran ditandai dengan perubahan fisik spasial dan alih fungsi guna lahan dari sepenuhnya rural, kemudian berkembang ke arah industrial perkotaan. Hal ini dapat dilihat pada citra peta Makassar dari tahun 2000 sampai 2020 yang menandakan semakin bertambahnya kawasan permukiman baru yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan yang produktif seperti sawah, hutan, dan lainnya berubah menjadi kawasan permukiman penduduk beserta dengan fasilitas penunjang lainnya. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan telah terjadi urban sprawl di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalan Rea. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan lahan tak terbangun ke terbangun, khususnya lahan pertanian. Hal ini membuktikan lahan kosong yang awalnya lebih luas daripada lahan terbangun semakin berkurang diakibatkan oleh adanya kawasan permukiman baru serta kawasan industri dan aktivitas komersial yang menyebabkan intensitas ruang terbangun semakin meningkat, tetapi ruang terbuka semakin berkurang. Efek dari munculnya kawasan permukiman baru dan lahan terbangun lainnya sehingga lahan hijau menjadi berkurang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan.
Berkurangnya lahan pertanian ataupun lahan-lahan hijau yang berfungsi sebagai resapan air menjadikan air hujan banyak menjadi limpasan permukaan dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya banjir. Urban sprawl juga menyebabkan jalan semakin panjang dikarenakan pembangunan yang melebar. Jarak-jarak yang akan ditempuh dalam berpergian juga semakin jauh, menyebabkan pola hidup masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi umum. Dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor untuk memfasilitasi pergerakan dari kawasan pinggiran ke pusat kota, tingkat penggunaan bahan bakar tentunya juga akan meningkat. Diketahui, jumlah kendaraan di Kota Makassar mencapai 1,7 juta unit per 2021. Tingginya volume transportasi dari wilayah suburban menuju pusat Kota Makassar maupun sebaliknya cenderung menyebabkan kemacetan di beberapa titik di Kota Makassar serta meningkatnya polusi udara dan kebisingan. Permasalahan urban sprawl yang menimbulkan banyak dampak negatif bagi perkotaan tentunya harus segera diatasi. Dengan terselesaikannya isu ini tentunya memberikan dampak positif bagi lingkungan perkotaan seperti semakin berkurangnya polusi, kemacetan, bencana banjir di perkotaan yang merupakan akibat negatif dari urban sprawl ini. Selain itu, morfologi kota juga menjadi teratur dikarenakan teratasinya masalah mengenai alih fungsi lahan yang ditimbulkan oleh urban sprawl. Adapun solusi dari fenomena urban sprawl yang terjadi di hampir seluruh kota di dunia, dicetuskanlah konsep kota kompak atau compact city dan konsep transit oriented development yang pada saat ini telah diyakini sebagai alternatif utama implementasi pembangunan berkelanjutan dalam sebuah kota dan konsep ini juga merupakan solusi untuk menjawab berbagai permasalahan perkotaan, baik dari aspek tata ruang kota maupun dari aspek transportasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.